Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik selalu ya. Kali ini saya berada di wilayah Desa Gantiwarno Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya berada di kandang entok Rambon milik Mas Hartanto, yang di sini seluruhnya entok yang dipelihara adalah jenisnya entok Rambon. Di sini kita akan mengupas soal budidaya entok Rambon yang ada di kandangnya Mas Hartanto. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan dialog dengan Mas Hartanto karena terjadi kendala teknis dengan clip on yang saya bawa, sehingga nanti saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan Mas Hartanto, bagaimana dia merawat entok Rambon sebanyak 30 ekor dan bagaimana prospek potensi pasar yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekaligus minat para peternak yang ada di Kabupaten Karanganyar beternak entok Rambon, khususnya untuk entok berdaging. Simak videonya sampai habis. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di kandangnya Mas Hartanto. Kita bisa melihat koleksi entok Rambonnya ya. Ini kandangnya sangat luas teman-teman. Ini ukuran kandangnya Mas Hartanto itu 40 meter kali 40 meter. Di sana ada kandang ayam petelur ya. Kemudian ada salah satu pohon untuk berteduh. Jadi di sini adalah multi unggas. Selain memelihara entok Rambon, Mas Hartanto juga memelihara ayam kampung dan juga memelihara ayam petelur. Ini dari penampakan entok Rambonnya sehat-sehat ya, mulus-mulus tadi saya lihat. Karena apa? Karena nutrisinya itu tercukupi ya. Menurut penuturan Mas Hartanto itu dalam perawatan entok Rambon selama dia mulai memelihara entok Rambon itu 2016 sampai sekarang masih bertahan. Total populasi entok Rambon yang dipelihara totalnya ada 30 indukan ya, dengan 6 pejantan. Kemudian selain itu ada 20 indukan ayam kampung yang dipelihara di sini. Jadi untuk pakan entok Rambon yang dipelihara oleh Mas Hartanto itu pakannya cukup simpel, hanya menggunakan pekatul, kemudian karak ya. Bekatul, kemudian karak, dan karena ini entoknya berada satu lokasi dengan kandang ayam petelur, maka sisa-sisa rempelan atau rontokan pakan ayam petelur itu dimakan oleh entok-entok ini, sehingga sehingga ya proteinnya itu tercukupi dari rempelan nutrisi dari pakan ayam petelur seperti jagung, kemudian por mungkin untuk dari ayam petelur jatuh ke tanah kemudian dimakan oleh entok, sehingga kondisi bulu-bulunya entok Rambon yang dipelihara oleh Mas Hartanto itu cukup bagus-bagus ya, mulus-mulus teman-teman. Ini menunjukkan kalau entok sehat, kecukupan nutrisi itu mulus-mulus teman-teman bulu-bulunya. Ini indukannya juga montok-montok ya, besar-besar. Ini karena Mas Hartanto ngasih pakannya 2 kali sehari. Untuk 30 indukan entok Rambon dan 20 ekor indukan ayam kampung, dia mengaku memberikan pakan sebanyak sehari itu 6 kg bekatul, 1 kg aking ya, nasi aking. Nah, dalam proses perawatannya ini dibantu oleh bapaknya Mas Hartanto, ini sedang panen telur ayam petelur ya. Jadi ayam petelur yang dipelihara oleh Mas Hartanto, oleh bapaknya Mas Hartanto itu sejumlah 500 ekor. Cukup dikelola oleh bapaknya sendirian, ini sudah mencukupi. Itu sudah bertahan cukup lama untuk ayam petelurnya, setiap hari panen ayam petelur. Jadi multi unggas di peternakan ini, selain entok juga ayam kampung, juga ayam petelur. Jadi untuk memelihara ternakan segini banyak, cukup satu orang sudah sangat cukup ya. 30 entok, 20 ayam kampung, dan 500 ayam petelur sudah cukup. Dan di sini untuk kandang entoknya itu tidak dikasih atap khusus ya untuk berteduh. Dia hanya berteduh di bawah kandang ayam petelur, itu pun kalau hujan ya. Kadang malah hujan-hujanan kalau entok pas musim hujan ini. Tapi meskipun ini musim hujan, tapi kandangnya itu kering teman-teman. Kita lihat tidak begitu becek sekali dan entoknya tidak kelus-kelus ya. Karena di sini juga disediakan kolam untuk mandi entok. Dari sisi populasi sebanyak ini memang
Sebetulnya luas kandangnya itu sangat cukup untuk memelihara 100 indukan entok Rambon ya, tapi Mas Hartanto memilih untuk tidak menambah jumlah indukan karena memang menakar kemampuan dirinya, karena waktu Mas Hartanto untuk mengurus entok ini tidak banyak. Dia sibuk pekerjaannya di di PDAM kalau nggak salah, pulangnya sore jam 5. Jadi kalau meliharanya banyak-banyak pasti juga akan menyita waktu dan lain sebagainya, sehingga beliau memilih untuk ya seadanya saja, mampunya 30 ekor indukan. Yang jelas proses produksi minti anakannya itu bisa lancar, karena Mas Hartanto itu saat ini bergerak di bidang breeding ya, pembibitan. Pengalamannya Mas Hartanto cukup lama ya, sejak tahun 2016 sampai sekarang bertahan terus. Yang membuat beliau bertahan untuk memelihara entok Rambon diantaranya karena dia suka warna-warnanya itu, ada yang silver, ada yang poleng-poleng, ada yang macam-macam lah. Itu untuk refreshing kalau pas beliaunya suntuk, stres, pulang kerja lah, dia refreshing di kandang. Dan ketika saya tanya kenapa kok tidak memilih entok jumbo, karena dia menyampaikan entok jumbo itu warnanya satu tok Mas, cuman putih saja, tidak ada warna-warni. Sedangkan entok Rambon warnanya macam-macam, ada yang silver, ada yang batik, ada yang milenial, ada yang kelabu, silver, dan lain-lain. Sehingga dari sisi estetiknya mungkin lebih enak dipandang. Itu menurut penuturan dari Mas Hartanto. Nah, untuk kandangnya ini memang ada satu lokasi di mana khusus untuk bertelur ya. Bertelurnya dikasih kandang khusus. Ini lokasinya, lokasi peterangan-peterangan entoknya Mas Hartanto ini sedang bertelur. Ada beberapa yang sudah bertelur dan mengeram. Peterangannya menggunakan kotak-kotak kayu, dan sebagian ada yang modelnya kayak buku pon. Nah, ini seperti ini masih pada mengeram. Ini lokasi ini meskipun disediakan atap ya, tapi entok ini kalau malam tidak masuk teman-teman. Ini hanya untuk tempat bertelur saja, tidak untuk bermalam. Jadi kalau malam entoknya di luar dan dikasih pagar. Ini untuk ini untuk desain kandangnya seperti ini, bekuponnya desain petarangannya seperti ini, kayak bekupon burung merpati ya. Ini jumlah petarangan yang disediakan melebihi dari jumlah indukan yang ada. Ini banyak sekali. Ini kemungkinan ada 2 atau 3 indukan yang numpuk. Tapi tips dari Mas Hartanto terkait dengan indukan yang numpuk seperti ini itu tidak masalah. Yang jelas nanti ketika waktu angkrem, telur-telur ini akan dipisah ke peterangan-peterangan yang modelnya kayak bekupon burung merpati tadi itu, sehingga entok itu akan mengerami alami semuanya, karena Mas Hartanto tidak menggunakan mesin tetas. Jadi modelnya seperti ini, bekuponnya ada kotak-kotaknya. Ini kalau misalkan indukan ini bertelur itu 2 atau 3 babon, itu nanti dia akan dimasukkan di sini, kemudian akan ditutup ya. Telurnya dimasukkan, indukannya dimasukkan, kemudian ditutup. Kemudian telur sebagian lagi dimasukkan di sini dan sebagian lagi di sini. Jadi indukan mau nggak mau dipaksa untuk mengerami telurnya di bekupon seperti ini. Ini keuntungannya kalau bekuponnya petarangannya modelnya kayak bekupon burung merpati ini. Ini bisa ditiru teman-teman, jenis bekuponnya seperti itu, modelnya, desain petarangannya kayak bekupon. Kemudian dari setiap indukan yang bertelur, meskipun numpuk-numpuk, tetap dikasih tanda sama Mas Hartanto, sehingga memudahkan bisa mengetahui ini indukan telur awal atau telur akhir ketika bertelurnya. Itu ya, desain peterangannya cukup menarik, bisa ditiru ya. Baik, kemudian untuk produksi
untuk produksi anakan entok ini Mas Hartanto itu dari 30 ekor indukan itu setiap bulan bisa menghasilkan 100 mintian. Itu minimal ya, maksimalnya bisa mencapai 180 mintian. Itu kalau pas semuanya produksi setiap bulan ini. Adapun untuk harga jual mintian itu sekitar 10.000 per ekor ya. Jadi kalau misalkan taruhlah rata-rata sebulan itu 100 minti kali 10.000 itu maka mendapatkan pemasukan sebanyak 1 juta. Kemudian nanti pakan dipotong pakan. Menurut Mas Hartanto pakannya itu per hari menghabiskan 17.000 per hari. 17.000 kali 30 berapa itu? Sekitar 500-an ya. Ya masih ada untung lah, masih ada untung. Itu tidak hanya untuk 30 indukan entok ya, tapi juga untuk 20 indukan ayam. Jadi pakan 17.000 itu untuk 30 indukan entok dan 20 indukan ayam kampung ya. Ini biayanya seperti itu. Ya cukup menjanjikan ya, cukup menjanjikan, dan meskipun tidak menggunakan pakan alternatif tapi masih menjanjikan karena memang tingkat produksinya cukup bagus ya. Meskipun satu indukan itu menurut penuturan Mas Hartanto hanya bertelur sekitar 15 butir ya, 15 butir saja, tapi cukup bagus ini. Kemudian memang untuk harga mintian terbilang murah ya untuk harga Rambon ya, karena memang Mas Hartanto mungkin menginginkan agar mintiannya cepat terserap begitu, sehingga menjual dengan harga 10.000, dan ini memang setiap bulan pasti habis katanya. Bahkan ada yang ngantri-ngantri, ada yang beli pedagang, dibeli pedagang, ada yang dibeli peternak. 10.000 per ekor mintian. Teman-teman yang ingin membeli mintiannya Mas Hartanto bisa menghubungi di nomor WA 085745210077. Ini sangat luar biasa ini ya. Dan memang untuk harga anakan Rambon saat ini memang seperti entok pedaging ya, karena memang entok Rambon hari ini ya masuknya entok pedaging ya, apalagi yang kelas seperti ini 10 ribuan. Padahal kalau dulu menurut Mas Hartanto itu pernah menjual anakan Rambon itu 25.000 per ekor untuk anakan Rambon. Nah itu. Jadi seperti ini situasinya, entoknya dilepas begitu saja dan dipagar tembok keliling ya. Luas kandangnya 40 meter kali 40 meter, sangat luas. Ini kalau teman-teman mungkin langsung dikasih indukan 100 begitu ya. Dan ini camilannya gedebok pisang, tapi ini bukan menjadi makanan pokok, ini hanya untuk cemilan. Kalau pas ada pohon pisang tumbang dikasihkan pas siang hari untuk cemilan saja. Dan memang Mas Hartanto tidak terburu-buru ya, tidak terburu nafsu untuk menambah populasi karena kesibukan beliau ya. Dan sekali lagi yang jelas Mas Hartanto ini hanya ingin menyalurkan hobinya saja. Adapun keuntungannya itu ya berkah saja, tidak mengejar yuk kemudian mentang-mentang kandangnya luas langsung melihara entok skala ratusan begitu. Ya sadar mau ngelampai gitu ya wong. Kemudian untuk kendala yang pernah dialami oleh Mas Hartanto itu pernah mengalami yang namanya mata biru. Penyakit mata biru pernah 2 kali. Itu sebabnya karena dia membeli 2 ekor indukan dari luar, kemudian dimasukkan ke kandang utama, dan ternyata dia sakit dan menulari indukan yang ada di kandang tersebut. Akhirnya 20 ekor 30 ekor mati semua. Nah ini mungkin bisa bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa membeli entok dari luar terkadang memang justru malah membawa petaka. Dan masukan dari Mas Hartanto berpesan agar kalau teman-teman ingin menambah indukan maka seyogianya mending memproduksi sendiri, jangan membeli entok dari luar karena risikonya sangat besar ya. Dia pernah 2 kali kena MB dan 30 indukan mati, kemudian biar lagi, kemudian mati lagi ada 30, jadi total ada sekitar 60 indukan mati semua.
Ini sudah banyak sekali model seperti ini ya, cerita-cerita tentang beli indukan dari luar yang nggak tahu sakit atau tidak, tiba-tiba dibawa masuk dan akhirnya bisa menularinya. Dan untuk antisipasinya Mas Hartanto cukup memberikan vitamin ya, kemudian membersihkan area kandang yang ada di kandangnya ini. Selanjutnya berkaitan dengan asupan protein ya, tadi perawatan untuk pakannya dia ngasih pakannya 2 kali teman-teman, pagi dan sore. Pagi itu 3 kilo katul, kemudian setengah kilo nasi aking, kemudian sore 3 kilo katul, setengah kilo nasi aking. Apakah ini cukup untuk nutrisi proteinnya? Memang kurang ya, tapi kan tadi saya sampaikan bahwa di sini ada kandang ayam petelur ya, kandang ayam petelur yang dimana kadang itu ada sisa-sisa pakan ayam petelur yang rontok ke bawah kandang, dan ini dimakan oleh ayam kampung dan entok-entok Mas Hartanto, sehingga menurut Mas Hartanto sudah sangat cukup untuk mencukupi kebutuhan protein ayam dan entok. Dan alhamdulillah dari penampakan yang saya lihat, entoknya memang sehat-sehat, gemuk-gemuk, bulunya halus-halus. Ya karena apa? Karena asupan proteinnya tercukupi, asupan nutrisinya tercukupi. Jadi salah satu ciri-ciri entok yang nutrisinya kurang itu bisa dilihat dari bulunya ya. Kalau bulunya itu mulus, halus, insya Allah asupan proteinnya tercukupi. Tapi kalau bulunya keriting, tidak kusam tidak mengkilap, itu kemungkinan asupan proteinnya kurang ya. Itu tapi kalau di sini di Mas Hartanto mulus-mulus semua. Dan saya juga menanyakan kepada Mas Hartanto, kenapa kok dari 2016 sampai sekarang masih bertahan memelihara entok Rambon? Karena ada beberapa keuntungan yang dia senangi dari memelihara entok Rambon. Yang pertama, dari sisi keuntungan pendapatan ya, anakan mintinya itu mudah terserap pasar karena Mas Hartanto menjual cukup murah 10.000 per ekor. Kemudian dari sisi pertemanan, dengan merawat entok Rambon itu dia memiliki banyak teman, banyak relasi. Para peternak-peternak di Karanganyar sering mampir ke kandangnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah, yang jelas ini bisa menjadi obat stres bagi Mas Hartanto. Ketika pas penat, banyak pikiran, dia ke kandang entok untuk melepas penat. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika berada di dalam kandang entok. Begitu, ini kemudian yang menyebabkan Mas Hartanto masih bertahan sejak 2016 sampai sekarang memelihara entok Rambon. Karena warna-warnanya juga cantik ya entok Rambon, ada silver dan macam-macam, kelabu, ada macam-macam lah warna entok Rambon, lebih bervariasi dibanding dengan entok jumbo. Kalau entok jumbo memang pertumbuhannya cepat, tapi kalau dari sisi warna memang ya hanya putih saja. Gitu. Dan ini saya ulangi lagi berkaitan dengan petarangan. Ini menggunakan petarangan kayu ya, termasuk juga untuk ayam-ayamnya ini. Untuk ayamnya juga menggunakan petarangan kayu, berada di atas ya. Ini seperti ini, gantung seperti ini petarangannya. Ini ada beberapa indukan ayam kampung yang mengerami telurnya. Kenapa di atas? Karena lebih aman, dan ayam kampungnya Mas Hartanto itu lebih senang bertelur di atas. Karena setiap hari ayam kampungnya itu tidak masuk ke kandang, tapi bermalam di pohon yang tadi itu di tengah-tengah kandang. Jadi ayamnya itu semua kalau malam tidurnya di atas pohon. Nah ini untuk anakan ayam kampungnya ini dijual teman-teman. 1 ekor hanya 5.000 rupiah per ekor untuk anakan ayam kampung di bawah usia 1 minggu. Sangat murah ya. Makanya setelah menetas ayam kampungnya pasti laku terjual karena murah, 5.000. Kalau di pasar, kalau di toko-toko poultry itu berapa? Ada yang 7.000 ya, ada yang 8.000. Ini Mas Hartanto hanya menjual 5.000 rupiah. Ini murni ayam kampung ya, bukan silangan. Ini kita akan mencoba melihat kandang ayam petelurnya. Ini modelnya tingkat seperti ini. Ini jumlahnya 500
ekor ya, 500 ekor. Ini lihat, rapi ya. Ini sebetulnya sudah memasuki masa afkir ya, tapi sengaja ditahan karena sebentar lagi kan puasa Lebaran, sehingga harga telur itu kan biasanya melambung, sehingga ini sengaja ditahan. Hanya beberapa indukan yang sudah mulai dikurangi karena sudah tidak bertelur, itu sudah dijual. Sebetulnya ini sudah masuk masa afkir, tapi ya menunggu membaiknya harga telur ketika musim puasa dan Lebaran nanti. Dan setelah Lebaran kemungkinan nanti akan dijual semua ya, ini ayam-ayam petelurnya menjadi ayam potong ini nanti afkirnya. Untuk masa bertelurnya menurut Mas Hartanto, kalau yang ayam ini 1,5 tahun, tapi kalau indukannya bagus itu bisa bertelur selama masa produksinya 2 tahun. Ini jumlah 500 ekor dipelihara oleh satu orang saja sudah cukup. Ini skala rumahan ya, tapi untuk memelihara ayam petelur itu memang modalnya cukup besar, karena kandangnya juga harus didesain sedemikian rupa, pakai kandang tingkat begitu. Jadi memang membutuhkan modal yang cukup besar, tapi tidak apa-apa, sesepadan dengan keuntungannya. Kalau pas produksinya bagus, harga jual telurnya oke, maka keuntungannya juga besar. Nah ini mungkin itu dulu teman-teman, review kandangnya Mas Hartanto di kesempatan kali ini. Semoga banyak menginspirasi bagi teman-teman yang ingin memelihara entok Rambon. Meskipun hari ini harganya itu ya 10 ribuan, tapi masih ada keuntungan apabila produksi telur indukan itu lancar. Sekali lagi, PR-nya adalah bagaimana memelihara indukan itu agar bertelur lancar. Tidak harus memakai pakan alternatif ya, tidak harus memakai pakan alternatif, meskipun untungnya juga sedikit kalau menggunakan pakan pabrikan atau pakan tidak alternatif. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.